Harta karun itu tidak tersembunyi di dalam lautan, tapi ada di pasar modal. Halo teman HR, kembali lagi bersama saya Haryajit Ramlan di dalam HR Room. Apakah teman-teman tahu kalau di industri investasi ini ada juga yang namanya The Sleeping Giant, yang saat ini tentu membutuhkan teman-teman untuk membangunkannya. Saya bukan bicara tentang dongeng ya, tapi ini tentang The Sleeping Giant. Di pasar modal yang saya pikir ini bisa menguntungkan, bahkan bisa sampai cuan seumur hidup ya. Apa itu Sleeping Giant? Sleeping Giant adalah satu saham dari satu perusahaan yang memiliki potensi besar karena asetnya, teknologinya, atau juga posisi pasar yang kuat. Namun, karena satu dan lain hal belum sepenuhnya dimanfaatkan atau dihargai oleh pasar. Nah, mengapa hal demikian terjadi dan kenapa ini juga menjadi penting? Sleeping Giant ini menawarkan kesempatan untuk kita berinvestasi panjang dengan tentu resiko yang lebih rendah dan juga punya potensi return yang tinggi. Kira-kira contoh saham yang termasuk dalam Sleeping Giant saat ini seperti apa ya? Dari pengalaman saya pribadi, saya pernah beberapa kali menemukan saham-saham yang masuk dalam kategori Sleeping Giant. Jadi pernah satu kali saya melihat satu saham yang sangat menarik, yang jalan di tempat. Kalau saya kan lebih mengacu kepada fundamental ya. Ketika saham itu diam aja, padahal di masanya ya itu saham itu cukup atraktif, cukup volatile, cukup ramai. Tapi ini diam aja. Dan begitu saya coba cek dengan fundamentalnya, ternyata ini saham bagus sekali. Wah, ini gila ini. Jadi bisa dikatakan nilai bukunya sangat rendah sekali ya, sehingga saya yakin wah ini menarik sekali ya. Artinya peluang ini bisa saya beli ya. Demikian juga saya lihat fundamentalnya lainnya ya, seperti earningnya juga tinggi. Saya coba lihat selain buku, kemudian IPS juga PE-nya ya, dan juga terjadi perubahan di core bisnis. Tapi banyak yang tidak melihat di sini. Nah, kemudian saya coba melihat dengan kondisi di lapangan ya, dengan chartnya saya lihat loh kok diam aja, tidur aja. Nah, karena saya yakin ini adalah sahamnya konglomerat ya, saham yang dimiliki oleh konglomerat dan dahulu luar biasa, dan saya juga sering zaman dulu ya untuk trading di saham ini, dan akhirnya saya beli untuk saya simpan. Saya simpan dan terus saya beli dalam jangka 1-2 tahun itu sudah di atas 100%. Wow. Coba kalau saya hanya menempatkan entah itu di tabungan atau di deposito, kira-kira dapat nggak lebih dari 100% dalam 1-2 tahun? Nggak mungkin. Nah, artinya ini adalah menjadi peluang. Kalau bisa saya katakan atau bisa saya spill ya, saham itu adalah saham BRPT atau Barito ya. Kemudian berikutnya, kira-kira bagaimana sih cara menemukan saham yang termasuk di dalam Sleeping Giant? Ada banyak hal ya. Satu, tentu kita bisa lihat ketika saham begitu banyak ya, tentu kita amati dari technical. Dari technical itu kelihatan kalau dia sahamnya tidur aja, kita petakan kalau kita tahu saham itu aktif atau tidak. Kalau itu sebelumnya aktif, nah kenapa dia tidur? Kita lihat, kita cari tahu. Atau dia tidurnya kepanjangan karena harganya udah terlalu murah, misalnya harganya 50. Lewatin ya, yang harga 50, 100 kita lewat. Tapi benar-benar saham ini masih memberikan dividen yang bagus ya, fundamentalnya bagus, tapi teknikalnya atau chartnya diem aja, tidur aja. Nah, ini perlu kita bedah lagi laporan keuangannya, bedah lagi prospek dari perusahaannya, kita bedah lagi apakah industrinya sudah sunset atau sebaliknya sebenarnya malah lagi bagus gitu. Nah, kami coba melihat di situ ya. Jadi kita nih semua bisa melihat dari situ. Kalau ternyata tanda-tanda itu bagus, apalagi kalau misalnya tidak ada hutang atau hutangnya relatif kecil daripada asetnya. Ini perlu kita bidik untuk kita lihat dan bisa aja masuk dalam keranjang portofolio kita. Oke, berikutnya adalah bagaimana strategi untuk investasi di Sleeping Giant ini. Karena dia Sleeping Giant ya, artinya kan itu saham tidur. Nggak mungkin kita bangunin tuh dia langsung bangun gitu. Bangun naikin harganya, nggak bisa ya. Artinya kita membeli nilai, bukan untuk trading. Dan kita siap untuk menyimpan untuk jangka panjang. Hanya saja kita nggak tahu ya, kalau misalnya kita petani, kita tahu tuh ya, misalnya padi ditanam setahun 2 kali, jagung ditanam misalnya 3 bulan sekali sudah panen. Kalau saham bisa jadi panennya lebih dari setahun, bisa lebih dari 2 tahun, tapi bisa memberikan return yang dahsyat ya. Bisa ratusan persen, bahkan kalau kita tanam sampai 10 tahun itu bisa ribuan persen. Wow. Kerennya. Jadi intinya strateginya ketika kita membeli atau berinvestasi pada Sleeping Giant, kita harus ingat ini adalah investasi jangka panjang, bukan untuk trading. Kalau Anda pakai uang yang bisa dikatakan bukan uang
yang untuk investasi atau itu uang yang sangat produktif, tolong jangan dimanfaatkan atau jangan terapkan untuk membeli ini, karena kita harus siap untuk strategi yang lebih panjang lagi ya. Oke, bicara risiko ya, ini risiko dan pertimbangan investasi di Sleeping Giant salah satunya tadi yang saya sampaikan. Saham kita tertanam cukup dalam, saham kita tertanam cukup lama. Tapi kita yakin ya, karena ketika kita beli berinvestasi bukan membeli harganya loh ya, ingat ya. Kita membeli prospeknya, membeli bisnisnya, membeli ke depan ini kira-kira akan seperti apa. Karena kita membeli itu, maka kita yakin bahwa resikonya adalah menahan. Tapi kita bukan menahan karena ini saham merugi ya, tapi kita yakin bahwa fundamentalnya memang bagus. Hanya saja belum banyak yang melihat ya. Apalagi kalau misalnya nanti ada semacam corporate action, nah ini akhirnya bisa juga dibidik oleh investor lain. Tapi kenyataannya memang ya Sleeping Giant ini bisa kita panen ya setelah di atas 1 tahun. Nah ini salah satu strateginya. Kalau gitu kira-kira kesimpulannya seperti apa ya? Jadi ini adalah saham yang bukan bicara momentum ya, yang harus kita investasi langsung cuan, enggak. Tapi adalah bicara kesabaran. Kita sabar dan bicara terkait juga pengetahuan kita. Sudah kita sabar, kita tahu bahwa ini adalah emas ya, yang suatu saat bisa kita jual dengan harga yang tinggi ya. Artinya dia aset berharga. Yang saya katakan di awal tadi adalah harta karun tidak tersimpan di dasar laut ya, tapi tersimpan atau menjadi misteri di pasar modal bagi yang mau berinvestasi ya. Jadi kurang lebih itulah gambaran dari Sleeping Giant sendiri yang ada di pasar modal dengan pendekatan yang saya pikir ini bisa bagus ya kalau teman-teman bisa menerapkan dengan baik ya. Teman HR tentu bisa memanfaatkan potensi di bursa saham dengan contoh yang banyak ya, karena 900 jenis perusahaan atau emiten ya yang ada ini, banyak yang bisa dikatakan belum dianalisa oleh para analis ya. Nah, analis itu kan ujung tombak. Ketika dianalisis, nah investor membeli. Kalau sangat sedikit jumlah analis yang menganalisa, kebayangkan masih banyak saham yang tidur, yang tentu kita yakin prospeknya 1, 2, 3 tahun itu akan menjadi dahsyat banget. Dan ingat ya, investasi bicara sukses itu bukan hal yang short term ya, tapi bicara adalah jangka panjang. Dan tentu kita harus tahu bahwa ini membutuhkan pemahaman, knowledge atas investasi itu sendiri yang dalam, dan juga kesabaran. Kalau menurut teman HR, saham apa lagi yang termasuk di dalam Sleeping Giant? Yuk kita diskusi di kolom komentar ini. Terima kasih sudah menonton HR Room, semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar lebih banyak informasi, edukasi, dan pengalaman yang saya bisa bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.